Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur semua ya, sedulur kabeh, sedulur sedayana ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali saya akan menyampaikan sebuah keilmuan, ijazah ilmu gratis lah, yang insya Allah ilmu ini bersanad kepada saya dan kepada guru-guru saya. Jadi jika ada persamaan dengan para guru-guru lain, praktisi lain, itu memang ilmu itu jalurnya biasanya sama ya, tapi hanya beda guru saja ya. Intinya seperti ilmu jaran goyang, ilmu semar mesem, ilmu tenaga dalam itu kok sama gitu, kok yang dari sini sama gitu. Sebenarnya emang sama ya, cuma beda, kadang-kadang beda versi, beda tata cara sedikit lah ya. Kalau mantra sama, tetapi itu biasanya jalur gurunya saja yang beda. Kalau masalah amalan biasanya sama juga ya. Jadi jangan Anda bingung dan jangan Anda bimbang lah. Seperti yang sering kita lihat juga sarana-sarana media tuh ya, kok banyak sekali media-media pusaka itu kok satu pusaka itu namanya satu tapi jenis pusakanya banyak ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang dari ini dari itu, yaitu hanya satu nama, hanya sebuah nama. Jadi kalau ada persamaan itu wajar lah ya. Jadi jangan kita, yang penting ini jangan kita mengaku paling benar, itu yang penting lah. Saling menghormati dan saling menjaga ya, warisan leluhur Nusantara bangsa kita Indonesia Raya. Demikian sedulur semua ya. Insya Allah kali ini ya saya akan memberikan sebuah ijazah ilmu khusus ya buat Anda para suami-suami ya yang takut istri ya. Nah gitu. Kenapa bisa takut istri? Karena istrinya galak, cerewet. Aduh, ngeri. Kapan deleng rabi rewel, kapan deleng rabi cerewet. Para suami itu ya pada geter ya. Kadang-kadang saya lihat itu ya di postingan-postingan itu ada suami yang cuci baju sambil gendong anak, istrinya main HP gitu kan. Itu namanya suami takut istri ya. Ada juga yang istrinya itu yang punya harta ya, suaminya yang kere lah. Itu maka suami itu nggak bisa berkutik ya, maka harus tunduk sama istri-istri yang seperti itu. Namun jangan berkecil hati, jangan kecewa ya. Semua itu pasti ada jalannya ya. Maka buat para suami, para jomblo-jombloan ya, tentukan dulu waktu kita memilih calon istri itu ya, apakah karakternya ini cerewet atau galak, itu kan bisa tahu dari perkenalan itu. Maka jika karakternya itu cerewet galak, jangan sekali-kali buat istri ya. Biasanya kalau jadi istri ya gitu kan, ngeri ya. Banyak sekali yang mengalami kejadian seperti itu. Namun semua itu kata ilmu perjodohan, yang namanya jodoh ya jodoh, walaupun sering galak tetap sampai tua katanya, demikian ya. Tetapi sebenarnya kalau dalam hal perjodohan, dalam hal apapun di dunia ini, kita wajib memilih ya, bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang menurut kita itu pas dengan diri kita. Jadi kalau kita pasar saja, yang memang kejadiannya seperti itu tadi nanti ya, dapat istri yang cerewet galak gitu lah. Gitu ya sedulur. Cara mengamalkan ilmu ini sangat mudah sekali sedulur semua. Yang penting nanti Anda hafal saja kuncinya, nggak perlu Anda melakukan apapun, yang penting hafalkan kunci ilmunya. Dan cara penggunaannya juga sangat mudah ya, yaitu
ketika istri Anda sudah tidur pada malam hari nih ya, ketika istri Anda sudah tidur malam hari, maka bacalah kunci ilmunya sebanyak 7 kali ya. Sebanyak 7 kali kunci ilmunya dibaca. Dan ingat, istrinya harus benar-benar tidur supaya tidak tahu, nanti curiga kalau tahu ya, dikirain di kemat ya, dikirain diguna-guna lagi. Aduh, jadi wadi apa namanya, jadi ya kaku kawan semua ya. Jadi usahakan dulu pastikan istrinya sudah tidur lalap lah sampai ngorok kalau bisa tuh ya, ngorok apa wis lah ya. Yang penting istri wis pada turu, wis apa namanya, wis kayak turu lokomotif nguk kayak wis turu lali berarti ya. Pokoknya sudah tidur ya, sudah tidur lelap ya, baca kunci ilmunya 7 kali ya. Maka kuncinya harus hafal. Kalau tidak hafal nanti dibaca dulu kan lucuannya ya. Tuh, maka harus hafal. Nah, setelah baca kunci ilmu 7 kali ini ditambah dengan surat Al-Qadar 1 kali ya. Nah, setelah selesai semua dibaca semua, tiupkan ke ubun-ubun istri Anda ya. Awas jangan istrinya orang lain ya. Nanti ngamuk suaminya. Istri Anda sendiri ya. Tiup ubun-ubunnya ya. Tiup ya. Dan lakukan hal ini, riyadoh ini, tata cara ini setiap malam. Terus setiap malam lakukan ya. Ketika istri sudah tidur lelap, kita baca lagi kuncinya 7 kali, terus tambah Al-Qadar 1 kali, tiupkan lagi, terus berulang sampai dirasa berhasil ya. Insya Allah dengan cara ini istri Anda yang rewel, yang cerewet, yang galak, yang kecaprak kayak beli keruan kayak, insya Allah akan lama-lama akan menjadi baik lah, menjadi baik, menjadi nurut ya. Kalau ngomongnya nggak seperti biasanya ya, insya Allah itu atas izin Allah ya, yakin saja, nggak perlu kita ragu ya gitu sedulur. Karena watak atau apa namanya, sifat tingkah laku itu nggak bisa kita rubah ya, kecuali tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi melalui media ini mudah-mudahan Allah paring ya berhasil, demikian sedulur ya. Jadi jika ada yang tanya begini, ada yang tanya gitu, apa namanya, Kang, apakah sampean sudah pernah mengamalkannya dan berhasil? Itu pertanyaan yang konyol seperti itu, pertanyaan yang konyol sekali ya. Karena setiap ilmu yang saya bagikan itu bukan berarti saya mengamalkan, apa namanya, semuanya. Ilmu saya ribuan ilmu, masa saya amalkan semua? Ya enggak seperti itu ya. Justru saya ambil dari kitab yang guru saya ijazahkan itu ya, buat yang Anda yang siapa saja yang perlu. Saya ilmu ini nggak perlu, karena alhamdulillah istri itu baik, istri yang nggak cerewet, nggak rewel, nggak galak, baik, nurut sama suami. Ngapain saya menggunakan ilmu ini kan? Maka ilmu ini saya sebarkan atau saya sampaikan, saya ijazahkan buat orang yang membutuhkan. Bukan berarti saya harus menggunakan, enggak semuanya harus saya gunakan. Seperti ilmu yang lain ya, ilmu yang safi angin apa itu, saya nggak perlu mengamalkan ilmu itu, karena saya nggak butuh yang namanya lari cepat, nggak butuh lompat tinggi ya. Itu ilmu-ilmu yang khusus buat para atlet ya, para yang suka jalan-jalan, yang suka apa namanya, lari, itu kan rananya masing-masing. Jadi, tapi nggak apa-apa lah, yang namanya juga wong awam lah, orang awam belum paham ya, takone apa ya, yang penting tidak menyinggung perasaan orang lain. Konon sedulur ya, saling menghormati, saling menjaga. Silakan komen-komen yang baik, tanya-tanya yang baik, jangan sampai kita nggak suka dengan saya ya, karena tidak semua orang itu suka kepada kita. Maka kita itu tidak perlu mencaci maki orang lain, membuat fitnah, membuat apa namanya, argumen-argumen yang jelek lah. Begitulah sedulur semua ya, mudah-mudahan ilmu ini bisa membantu Anda ya, untuk para suami-suami. Dan jangan lupa Anda juga sebagai seorang suami harus berbuat baik kepada istri-istri Anda ya. Jangan ingin hanya dihormati oleh istri, tapi kita juga harus menghormati istri, menyayangi istri dengan baik.
Dengan itu insya Allah kita saling mencintai, saling menghormati, dan saling menjaga perasaan masing-masing antara suami dan istri, dan insya Allah itu akan menjadi keluarga yang mawadah warohmah ya, dan bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin lah. Pokoknya saling-saling berdoa saja ya. Demikian sedulur. Sekian saya ucapkan terima kasih. Saya Jagung Aksanal Jaza yang sudah subscribe ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.